Alkalis, ya, alkalis. Berarti dulu kita pelajaran SMA ada pH netral 7, di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa. Kenapa alkalis ini sangat baik untuk kesehatan? Bapak Ibu sekalian, apa yang kita makan sehari-hari, mulai dari nasi, ikan, daging, siput, roti, segala macam semua itu, ketika masuk ke dalam tubuh kita, akan menjadi asam, Bapak Ibu ya. Akan menjadi asam. Yang basah mana, Dok? Yang basah itu sayur dan buah. Brokoli sangat basah itu. Lemon sangat basah. Pepaya, alpukat, jus alpukat kesukaan saya ya, itu basah juga ya. Nah, sangat sedikit yang basah. Jadi dari sayur dan buah. Tapi sebagian besar yang kita makan ini asam ke tubuh kita. Nah, penyumbang asam terbesar lagi aktivitas kita. Aktivitas kita, stres, langsung tubuh kita asam, kecapean, langsung asam tubuh kita. Kalau orang capek keringatnya bau apa? Asam ya. Nah, itu biar gampang aja nyontohinnya gitu. Kalau orang stres juga mukanya asam juga ya. Ya, ini biar kelihatan asam, memang asam itu di situ ya. Nah, stres, kemudian terlalu capek, kurang istirahat, polusi, itu semua menimbulkan asam di tubuh kita. Nah, kabar buruknya Bapak Ibu, kabar buruknya asam ini cikal bakal segala macam bentuk penyakit. Penyakit apapun mulanya dari keasaman, tubuh terlalu tinggi, kurang oksigen sehingga jaringan mulai rusak. Kanker sendiri terjadi karena tubuh terlalu asam, kekurangan oksigen, sel normal kita bermutasi jadi sel kanker yang hidupnya di suasana asam. Kalau orang kanker makan banyak, badannya kurus, kankernya makin besar karena diambil sama sel kanker ini makanannya. Sel normalnya menderita, makanya makin kurus. Dengan minum air kangen, suasananya dirubah, sel kanker menderita ya, karena sel kanker mati di pH 8,5. Tapi dia berjaya di pH 5,5 ya. Nah, ketika kita suplai air kangen ini yang pH 9, dia menderita sehingga sel normal kita yang berjaya. Itu alkalin ya. Nah, kenapa di usia muda kita nggak jadi sakit ya? Jangan takut Bapak Ibu ya. Kita makan, nanti pulang dari sini nggak berani makan daging siput, wah repot juga, saya disalahin ya. Tetap boleh makan itu ya, tetap boleh makan itu. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh kita, di tubuh kita ada sistem buffer, homeostasis. Jadi semua asam-asam dari makanan, kemudian dari aktivitas, itu dinetralkan oleh tubuh kita. Ketika kita masih muda, mampu menetralkan semua itu. Sehingga pH darah kita di kisaran 7,3, 7,4. Nggak akan jadi asam pH darah kita. Kalau jadi asam masuk ICU ya, dokter anestesi sibuk ya. Asidosis metabolik ya. Ini bahaya ya kalau jadi asam. Tubuh kita nggak jadi asam ya. Tetap dinetralkan. Dengan pengeluaran CO2 itu akan mengurangi asam. Dengan bantuan ginjal akan mengurangi asam ya. Dinetralkan oleh tubuh kita sehingga asam-asam yang tadi masuk dinetralkan, pH darah tetap terjaga dan tubuh masih tetap terjaga. Tapi kemampuan membuffer ini, buffer alkalin, ketika usia 40 ke atas menurun. Mulailah berdatangan penyakit yang hipertensi, yang asam urat, yang asam lambung, yang asam lemak. Asam lemak ketika berkumpul di vena jadilah varises, hemoroid. Ketika berkumpul dia menumpuk di pembuluh darah arteri. Kalau di jantung jadilah arteri koronaria ya, MCI segala macam ya, jantung koroner. Ketika berkumpul menyumbat pembuluh darah otak jadilah stroke. Itu karena kelebihan asam. Gaya hidup waktu muda, makan sembarangan, kurang minum air putih, kurang olahraga, akhirnya di usia 40 ke atas mulai penyakit itu berdatangan. Gaya hidup asam dan gaya hidup kurang olahraga. Nah, fungsi kangen water yang basah tadi menetralisir asam-asam tadi sehingga tubuh tetap terjaga. Mudah-mudahan dimengerti fungsi alkalis di sini. Satu hal lagi Bapak Ibu tentang alkalis ini. Di luaran sana banyak air alkalin ya. Ada dua proses pembuatan air alkalis dan alkalin, secara kimiawi dan secara elektrikal.
elektrolisa ya. Yang secara kimiawi dengan menambahkan ion magnesium, kalsium, sehingga pH darah akan pH air akan meningkat juga ya. Tapi dia nggak ada antioksidannya. Ini ya, dia meningkat. Tapi ini nggak baik untuk tubuh. Kenapa? Terlalu banyak kalsium dan magnesium yang masuk ke tubuh akan mengendap juga di pembuluh darah, di ginjal segala macam. Akan membebani ginjal kita juga, lama-lama rusak. Jadi jangan minum air alkalin yang dari kimiawi ya. Hati-hati. Tetap kalau nggak ada air kangen, minumlah air mineral biasa ya. Air alkalin yang secara kimiawi nggak baik juga untuk kesehatan kita karena terlalu tinggi kadar kalsium magnesiumnya karena untuk meningkatkan pH tadi ya. Nah, air kangen dibuat secara elektrolisa, disetrum. Nanti saya terangkan lebih detail ya. Nah, yang kedua, mudah-mudahan